Apa itu persepsi? Persepsi merupakan kemampuan untuk menggunakan indera dan menjadi sadar atas apa yang diterima oleh indera tersebut. Penandaan atau impresi secara mental terbentuk saat manusia sanggup menjelaskan sesuatu dengan sesuai yang berarti mengerti atau biasa disebut dengan paham. Pada hakikatnya, persepsi merupakan proses kognitif dengan memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Persepsi memiliki beberapa level tergantung pada sensor yang datang. Setiap gerbang sensor memiliki area proses di otak dan ada asosiasi proses dari pertemuan sensori. Persepsi terjadi ketika sinyal listrik ditranslasi oleh otak menjadi sebuah pengalaman dan menentukan reaksi kita terhadap rangsangan yang ada di lingkungan sekitar. Terdapat 4 proses dalam persepsi. Yang pertama, stimulus mengacu pada apa yang merangsang reseptor, lalu stimulus ini ditangkap oleh alat indera. Yang kedua, electricity mengacu pada sinyal listrik yang dibuat oleh reseptor dan ditransmisikan ke otak. Experience and action mengacu pada tujuan kita untuk memahami, mengenali, dan bereaksi terhadap rangsangan. Lalu knowledge mengacu pada pengetahuan yang kita bawa ke situasi perseptual. Struktur atau area otak yang terlibat pada persepsi. Korteks cerebral merupakan lapisan setebal 2 mm yang menutupi permukaan otak dan berisi mesin untuk menciptakan persepsi serta untuk fungsi lain seperti bahasa, memori, dan pemikiran. Hubungan korteks dengan korteks bagian lainnya dan daerah subkortikal diantarkan oleh serat-serat saraf. Untuk itu dikenal serat eferen korteks, dan asosiasi. Hubungan ini mengintegrasikan impuls yang diterima oleh suatu area spesifik korteks dengan area lainnya dan mengirimkan persepsi ke bagian subkortikal sehingga tercipta persepsi yang diinginkan. Dalam hal ini, korteks cerebris sebagai pusat dari susunan saraf mengatur semua kegiatan manusia. Pusat ini sangat spesifik, terdapat pada lobus cerebri tertentu. Pada masing-masing lobus cerebri terdapat berbagai macam pusat pengatur motorik dan sensorik. Tes persepsi pada setiap indera. Indera penglihatan, kornea dan lensa membantu menghasilkan gambar yang jelas dari dunia visual pada retina. Gambaran fotoreseptor dan neuron yang melapisi bagian belakang mata. Reseptor visual mata yang terdiri dari batang dan kerucut mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Batang dan kerucut terhubung dengan lapisan sel tengah dan lapisan sel ketiga. Cahaya melewati dua lapisan ini sebelum mencapai batang dan kerucut. Kedua lapisan kemudian menerima sinyal dari batang dan kerucut sebelum mengirimkan sinyal ke saraf optik, kemudian menuju kiasma optik, tempat mayoritas informasi visual bersilangan menuju sisi lain otak dan akhirnya korteks visual. Terdapat di lobus occipital pada bagian belakang otak. Informasi bergerak ke korteks visual utama, tempat informasi tersebut diproses sebelum berpindah ke area visual. Indera pendengaran. Area untuk pendengaran terletak di bagian lobus temporal. Selesai rambut di koklea menunggangi membran basilar yang bergetar, memiliki bunda rambut stereosilia mikroskopis yang dibawakan oleh membran tektorial atasnya. Sel rambut mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik. Mereka pada gilirannya melepaskan bahan kimia untuk merangsang serat saraf pendengaran yang membawa sinyal ke brainstem informasi pendengaran yang dianalisis oleh beberapa pusat otak saat mengalir ke gyrus temporal atau korteks pendengaran. Indera penciuman. Reseptor khusus untuk penciuman terletak di sepetak selaput lendir yang melapisi atap hidung. Setiap sel memiliki beberapa silia mirip rambut halus yang mengandung protein reseptor yang dirangsang oleh molekul bau di udara dan serat panjang yang melewati perforasi pada tulang di atasnya untuk memasuki bulbus olfaktorius. Sel-sel yang dirangsang menimbulkan impuls dalam serat yang membentuk pola di bulbus olfaktorius yang diteruskan ke korteks olfaktorius primer di belakang lobus frontal otak untuk menimbulkan persepsi bau dan ke sistem limbik untuk menimbulkan respon emosional. Indera peraba. Area untuk perabaan terletak pada lobus parietal. Serabut sensoris tumbuh dari reseptor pada kulit memasuki sumsum tulang belakang. Dari situ informasi mengalir ke batang otak. Selanjutnya informasi sentuhan bergerak menuju talamus. Kemudian talamus menggerakkan seluruh permukaan tubuhnya ke area somatosensorik lobus parietal dalam korteks cerebrum, dan lobus frontal menerima sinyal dari semua indera serta memainkan peran penting dalam persepsi yang melibatkan koordinasi informasi yang diterima melalui dua atau lebih indera. Area otak.
Lobus occipital. Lobus occipitalis menempati bagian paling posterior dari hemisfer cerebri pada permukaan lateral, medial, dan basal pada gambar 1. Pada lobus occipitalis dikenal daerah-daerah fungsional seperti korteks area penglihatan primer pada area 17 dan korteks area asosiasi penglihatan. Korteks area penglihatan primer. Area 17 menerima proyeksi aferen dari korpus geniculatum lateral. Area ini menunjukkan korteks visual primer atau V1. Area striata juga memproses dan mengintegrasikan informasi visual. Korteks area asosiasi penglihatan. Area 18 dan 19 yang mengelilingi area 17 disebut dengan sabuk parastriata. Area ini berperan dalam memproses informasi visual yang lebih jauh. Contoh dari proses kerja otak pada persepsi yaitu agnosia visual. Agnosia visual sendiri adalah ketidakmampuan untuk menyatukan elemen visual menjadi keseluruhan yang lengkap dan dapat dikenali. Pada agnosia visual, ada ketidakmampuan yang parah untuk mengenali rangsangan visual meskipun kemampuan sensorik utuh. Gangguan identifikasi visual dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu agnosia perseptif dan juga agnosia asosiatif. Agnosia perseptif adalah gangguan pemrosesan persepsi visual yang kompleks. Agnosia perseptif sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu agnosia perseptif sempit, ventral simultagnosia, simultagnosia dorsal, dan defisit kategorisasi persepsi. Lalu ada agnosia visual asosiatif. Agnosia visual asosiatif ditandai dengan pengenalan objek yang buruk, tetapi defisit ini tidak melibatkan persepsi yang salah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah ketika sedang memasak di dapur. Lalu tangan kita tidak sengaja terkena wajan panas. Kita akan merasakan sensasi rasa panas di kulit kita dan kemudian rasa panas tersebut akan berubah menjadi persepsi rasa nyeri. Rasa nyeri ini terjadi karena adanya kerusakan jaringan pada kulit yang kemudian pesan kerusakan ini ditangkap oleh reseptor lalu ditransmisikan ke sumsum tulang belakang melalui serat kecil bermielin dan serat tidak bermielin. Dari sumsum tulang belakang, impuls dibawa ke batang otak, talamus, dan korteks cerebral dan akhirnya akan dirasakan sebagai rasa nyeri. Berikut adalah beberapa kasus yang menggunakan prinsip kerja otak dalam menghasilkan fungsi luhur. Studi kasus. Pasien dari Warrington dan Charles yang bernama JDR tampaknya tidak dapat menyebutkan nama makhluk hidup atau alat musik tetapi dapat menyebutkan benda mati dan bagian tubuh. Analisis kasus. Terdapat kemungkinan bahwa pasien tersebut mengalami cedera otak spesifik karena menunjukkan gangguan parah dan konsisten dalam penamaan makhluk hidup. Dapat ditemukan bahwa meskipun kedua tugas secara bilateral mengaktifkan lobus temporal ventral dan area Broca, penamaan hewan hanya mengaktifkan lobus occipital medial kiri, sedangkan penamaan alat hanya dikaitkan dengan aktivasi area premotor kiri dan gyrus temporal tengah. Beberapa psikolog berpendapat bahwa studi cedera otak tidak menunjukkan perbedaan persepsi kategori objek, namun menunjukkan perbedaan antara cara di mana dua jenis stimulus yang berbeda disajikan. Ada kemungkinan juga bahwa disosiasi ini pada pasien neuropsikologis bukanlah hasil dari ketidakmampuan asli untuk mengenali kategori objek tertentu tetapi merupakan konsekuensi dari artefak stimulus. Kesimpulan, higher function adalah fungsi otak yang menyebabkan manusia dapat berkomunikasi satu sama lain. Higher function digunakan untuk membuat diagnosis kepada pasien dengan penyakit atau kerusakan otak. Higher function of perceptual adalah suatu fungsi pada otak manusia yang memiliki kemampuan untuk menggunakan indera dan menjadi sadar atas apa yang diterima oleh indera tersebut. Lalu, persepsi merupakan proses kognitif dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Fungsi luhur persepsi terjadi ketika sinyal listrik ditranslasi oleh otak menjadi sebuah pengalaman dan menentukan reaksi kita terhadap rangsangan. Proses persepsi melibatkan korteks cerebral, korteks aferen asosiasi, lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan juga lobus temporal.